Sejarah bid'ah kenapa begitu kuat di tanah air ini? Sebetulnya Pak, kita tidak mengetahui tentang sejarahnya pun nggak masalah, insya Allah. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita menyelamatkan diri dari bid'ah, itu aja. Bagaimana kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kapan masuknya bid'ah ke Indonesia, sejarahnya bagaimana, sebetulnya ini saya sendiri kurang paham dan kurang tahu, Pak. Ya. Yang jelas perlu kita ketahui bahwa di dalam dunia Islam, ya, munculnya kebid'ahan itu sudah ada di awal-awal Islam. Di zaman Ali bin Abi Thalib muncul itu bid'ah Syiah dan Khawarij. Kemudian di zaman Ibnu Umar muncul bid'ah Qadariyah yang menolak adanya takdir. Kemudian muncul lagi Mu'tazilah, muncul lagi ya Jahmiyah, muncul lagi terus. Yang kemudian ya ada suatu masa di mana dunia Islam dikuasai oleh orang-orang yang punya pemikiran yang rusak. Ya. Di waktu itu umat Islam terbagi menjadi daulah-daulah kecil. Ada daulah Qaramithah yang di atas Syiah Batiniyah. Demikian pula daulah-daulah yang lain yang tentunya mereka berusaha untuk menyebarkan apa? Ya, keyakinan mereka. Yang jelas saudaraku, yang perlu kita pahami yang pertama adalah penting kita mengenal dulu tentang sunnah. Setelah kita mengenal sunnah, baru kita mempelajari tentang apa? Bid'ah dan ya macam-macamnya. Dengan seperti itu kita akan bisa menyelamatkan diri ya dari berbagai macam apa? Kebid'ahan. Wallahu a'lam. Hafalan Al-Quran itu hafalnya harus seperti hafal surat Al-Fatihah dari awal atau bisa mulai dari akhir surat, atau cukup sudah hafal aja ya Ustadz tapi lupa. Kalau lupa sih namanya nggak hafal atuh Pak. Ya. Yang dimaksud dalam hadis itu dikatakan kepada penghafal Quran, bacalah dan naiklah dan tartilkan, karena ya kedudukanmu di surga adalah di sisi akhir ayat yang kamu hafal. Itu maksudnya hafal yang sudah betul-betul hafal sampai meninggal dunia. Adapun kalau misalnya pernah hafal kemudian lupa, ya, maka itu tidak dianggap. Tetap kita dapat pahala atas karena dulu kita menghafal. Tapi karena kita lupakan karena keteledoran kita dan kita meremehkan, ya akhirnya ya kita tidak mendapatkan derajat yang tinggi. Ya. Bagaimana kalau wanita diancam diperkosa? Bolehkah ia bunuh diri? Ya nggak boleh tuh. Kalau ada wanita diancam diperkosa, dipaksa diperkosa, maka si wanita ini tidak berdosa sama sekali. Lah kalau dia bunuh diri, dia berdosa. Dia apa? Berdosa. Kalau dia diperkosa, ya gimana? Saya diperkosa, dipaksa, nggak berdosa dalam Islam, nggak berdosa sama sekali. Ya, yang memerkosanya itu yang akan dihukum dalam Islam. Makanya di zaman Rasulullah SAW ada nggak kejadian seorang wanita yang diperkosa? Ada. Waktu itu wanita tersebut sedang mau pergi sholat subuh, ditarik sama seorang laki-laki diperkosa. Iya. Yang dihukum yang memperkosanya, wanitanya enggak. Dimaafkan. Ya. Asal jangan sampai ada keinginan lagi pengen diperkosa lagi dong. Ya elah. Akhirnya malah menikmati. Apakah kalau masih maksiat tapi suka salut, apakah masih maksiat tapi suka sholat,
apakah sholat tersebut tidak diterima? Saudaraku, kalau kita sholatnya rajin tapi maksiatnya juga rajin, ini kenapa saudaraku? Sementara yang namanya ibadah itu hendaknya apa? Menimbulkan ketakwaan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 21 apa? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu apa? Agar kamu bertakwa. Lihat, agar kamu bertakwa. Berarti ibadah itu tujuannya untuk menimbulkan apa? Takwa. Maka kalau ternyata kita ibadah tidak menimbulkan ketakwaan, kata para ulama, itu tanda ibadah kita dimasuki sesuatu. Dimasuki kurangnya kekurangan ikhlas, atau dimasuki rasa ujub, atau misalnya ibadah kita yang kurang beres dan yang lainnya. Kita harus introspeksi diri. Kenapa selama ini saya sholat tapi kok tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Sementara Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu apa? Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi ternyata ini tidak mencegah. Apakah berarti tandanya sholat itu tidak diterima? Bisa jadi itu. Bisa jadi. Atau yang kedua, ya akhwat Islam, ya sholatnya diterima tapi dia mengikuti hawa nafsunya. Ya, bisa jadi. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bazzar, diadukan kepada Rasulullah seorang laki-laki di waktu malam dia sholat tahajud, tapi di malam hari di pagi harinya mencuri. Lihat, malamnya tahajud, paginya apa? Mencuri. Apa kata Rasulullah? Satamna'uhu sholatu. Kelak sholatnya akan mencegah dia. Kelak apa? Sholatnya akan mencegah dia. Ya. Terkadang muncul di hati rasa akan terjadi sesuatu, seperti gelas yang ditaruh oleh anak, atau ketika akan bepergian ada sesuatu yang akan terjadi. Apakah perasaan ini termasuk sikap tatoyur dan rasa was-was dari setan? Tapi diabaikan malah terjadi, Ustaz. Ya. Artinya kalau ada firasat di hati, kayaknya bakalan terjadi sesuatu. Ternyata apa? Terjadi. Ya. Apakah berarti tatoyur atau bukan? Tatoyur itu begini, Pak. Menganggap sial dengan kejadian yang kita lihat. Contoh. Pas kita mau berangkat, tahu-tahu apa? Nabrak kucing. Wah, kayaknya bakalan sial nih. Nah, ini tatoyur nih, haram. Tapi kalau kita mau berangkat, tapi kok ada firasat akan ada sesuatu yang terjadi. Tapi kita tetap jalan. Ternyata apa? Terjadi. Yaitu namanya firasat. Bukan apa? Bukan tatoyur. Iya. Maka dari itu ya akhwat Islam, kalau misalnya kita mau pergi ke Bandung, tiba-tiba bannya kempes. Wah, jangan-jangan bakalan kejadian nih di jalan, atau bakalan apa-apa. Nah, ini tatoyur nih. Menganggap sial dengan ban kempes. Nggak boleh. Iya. Maka yang seperti ini tidak boleh mencegah kita. Makanya kata Ibnu Mas'ud apa? Wa ma minna illa walakinnallaha yudhibu bitawakkul. Semua kita pasti terkadang ada apa? Perasaan tatoyur di hati. Tapi Allah menghilangkannya dengan cara apa? Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini Bapak sekalian. Bagaimana jika seseorang yang rajin beribadah tapi masih suka bermaksiat? Sudah seperti tadi ya. Iya. Ya, tadi kita sudah jelaskan, Pak.
bahwa orang seperti ini bisa jadi apa? Dia tidak diterima ibadahnya, atau bisa jadi karena mengikuti hawa nafsu, atau bisa jadi misalnya nggak tahu, karena ketidaktahuan dia berbuat apa? Hal-hal yang dianggap lumrah-lumrah aja, boleh-boleh aja. Maka yang seperti ini harus diberitahu. Apa hukumnya seorang muslim menyekolahkan anaknya di sekolah Nasrani? Apa enggak khawatir anaknya diajarin akidah-akidah yang enggak benar? Ya, setidaknya mengakui akan adanya Tuhan selain Allah. Itu kan bahaya. Seorang mukmin itu, Pak, menjaga akidah anak melebihi segala-galanya. Lihat ketika Nabi Yakub mau meninggal dunia, ya, apa yang Nabi Yakub tanyakan kepada anaknya? Ma ta'buduna min ba'di, hai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah setelahku nanti? Nabi Yakub tidak nanya, ma ta'kuluna min ba'di, apa yang kalian makan setelahku? Tidak. Nabi Yakub bertanya, apa yang kalian sembah nanti setelahku? Nabi Yakub khawatir anak-anaknya jatuh kepada apa? Syirik. Apa antum enggak khawatir? Ya, antum sekolah kan di sekolah-sekolah yang notabene ternyata mengajarkan apa? Kesyirikan misalnya. Apa enggak khawatir agamanya ini? Ya, dia tumbuh di atas akidah yang ternyata ya syirik jelas. Kalaupun dia wafat di atasnya, kekal dalam api neraka gara-gara orang tuanya. Ya, kelak nanti si anak ini akan minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya, orang tuanya itu dulu yang menyekolahkan saya di tempat itu. Gara-gara saya sekolah di situ, saya tidak paham tentang hakikat agama Islam, dinul Islam dan yang lainnya. Ya, ngeri itu orang tua kayak gituan tuh, Pak. Ya, nggak punya tanggung jawab ya terhadap anak-anaknya. Apakah apabila melakukan sesuatu yang dilarang oleh orang tua tapi tidak bertentangan dengan syariat? Misal pergi kajian malam hari kemudian di jalan dia mengalami kesialan misalnya bannya kempes. Apakah tidak nurut kepada orang tua dengan kejadian ban kempes? Bagaimana ya Ustadz? Pak, menuntut ilmu itu kan ada yang sifatnya fardu ain dan fardu kifayah. Kalau itu ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah, wajib seizin orang tua. Orang tua nggak ngizinin, nggak boleh pergi. Ya, nggak boleh. Jangan antum beralasan, tapi ini kan tidak bertabrakan dengan syariat. Hatta tidak bertabrakan dengan syariat. Kalau ternyata orang tua tidak boleh, mengatakan nggak boleh, menaati orang tua wajib tidak Pak? Wajib. Ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin berjihad bersamamu, ya Rasulullah. Berjihad baik nggak Pak? Bagus tidak Pak? Sesuai syariat tidak Pak? Tapi apa kata Rasulullah kepada pemuda ini? Hayyun walidak, kedua orang tuamu masih hidup? Masih ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Irji fafihima fajahid, pulang saja kamu, berjihadlah dengan berbakti kepada orang tuamu. Lihat, ya. Jadi kita juga menuntut ilmu itu harus diaplikasikan, Pak. Kita nuntut ilmu tapi nggak bisa mengaplikasikan ilmu, sayang sekali. Ya, pergi malam-malam sementara orang tua udah bilang jangan pergi malam. Ya, pokoknya ibu nggak ridho kalau kamu ngajinya waktu malam. Udah, yang ngajinya waktu siang nggak masalah atau sore silakan. Tapi untuk malam jangan. Maka dilihat kalau ternyata kajian waktu sore dan siang dan sore nggak ada, adanya apa? Cuma malam. Sementara ini ilmu yang sangat kita butuhkan dan itu fardu ain buat kita. Maka kata para ulama melaksanakan fardu ain itu tidak perlu izin orang tua. Iya. Tapi kita berusaha memberikan alasan-alasan yang dia bisa terima dong.
dengan ucapan-ucapan yang baik begitu. Ya, Allahu a'lam. Masih ada yang bertanya, Pak? Ibu-ibu masih ada yang mau nanya, Pak? Udah nggak ada. Baik, kalau nggak ada kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.